meskipun kerja setengah mati, kalau dua itu kamu jalankan, wah jangan harap mungkin balik cuma tangan kosong saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di vlog saya Tamaji Serumpun. Nah sahabat, kali ini saya kedatangan kawan sama-sama YouTuber daripada Malaysia sahabat, yang kebetulan beliau ini sudah habis kontrak dan sekarang balik ke Indonesia. Dan baru saja kebetulan bersamaan dengan saya jemput di airport Juanda Surabaya sahabat. Nah sebelum saya antar ke Blitar, ke tempat kampung asalnya sahabat, saya ajak singgah dulu mampir ke rumah untuk sholat maghrib berbuka puasa, karena kebetulan saat sekarang ini masih puasa. Nah mari kita tanya-tanya sedikit kabar perjalanan beliau daripada Malaysia ke Indonesia, lancar atau tak, terus habis itu apa yang perlu di-share dengan teman-teman yang lain, supaya ya teman-teman yang lain nanti kalau ke Malaysia atau ke Indonesia bisa dapat pengalaman daripada beliau. Halo, assalamualaikum Jai. Waalaikumsalam. Baru saja sampai, apa kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat, dan terima kasih lah Bapak sudah mau mengambil saya membantu perjalanan dari Surabaya ke rumah, dan sekarang singgah di tempat Bapak Tamaji Serumpun. Oh iya, sama-sama ya kan, selama kita masih ada kesempatan dan ada masa luang ya kan, apa salahnya kita sama-sama saling membantu ya. Betul. Kira silaturahmi, apalagi kita selama ini hanya berhubungan melalui media ya. Nah, betul. Karena kita sama-sama satu circle ya. Iya. Jadi sama-sama YouTuber di Malaysia ya. Dan yang membuat saya salut itu kepada Bapak Tamaji Serumpun ini, geng. Ini sangatlah menginspirasi saya. Dulu saya waktu pertama kerja di Malaysia itu baru 2 tahun. Saya tengok di YouTube-nya dari Bapak Tamaji Serumpun tentang pendidikan. Dia menyekolahkan anaknya sampai tinggi-tinggi lah. Saya terinspirasi dari situ. Saya langsung telepon kepada istri saya, karena waktu itu anak saya masih berumur 2 tahun kan. Jadi saya menelpon istri saya. Sebentar, anaknya sekarang berapa? Sekarang 1. Oh baru 1. Satu Oh saja. masih 1. Iya. Waktu itu waktu ditinggal tuh umur 2 tahun. Terus lanjut. Nah, lepas itu saya telepon kepada istri saya, kalau misalnya kamu meneruskan pendidikannya, apakah masih mau gitu. Alhamdulillahnya dia pun juga bersedia, dan saat ini dia sudah mau wisuda. Alhamdulillah. Jadi semua itu berkat support daripada desainer ya. Selama kerja di Malaysia ya. Itu pun semua itu sebagian hasil dari kerja di Malaysia. Karena menurut saya itu hasil kerja itu bukan hanya uang saja. Yang pertama itu menurut saya ya pendidikan, ilmu. Karena dengan adanya ilmu kita itu bisa berbuat apapun. Iya. Dan dimanfaatkan sesuai dengan hal yang positif lah. Iya, lebih punya adab, lebih punya sopan, dan lain-lain seperti itu. Dan itu semua juga saya terinspirasi dari YouTube-nya Bapak Tamaji Serumpun. Jujur itu, geng. Sama-sama ya. Jadi sebetulnya sahabat, pangkat saya dengan di channel ini kira pangkat anak ini. Tapi apa salahnya kalau masih kita masih boleh berkarya ya. Betul. Dan menghibur orang banyak, sebatas konten-konten kita ada manfaatnya ya, positif aja. Itu aja yang paling penting ya. Nah ini buat sahabat semua ya, yang dari Indonesia mau merantau ke Malaysia, silahkan, nggak masalah. Saya pun banyak berkali-kali bilang nggak masalah, silahkan kerja di Malaysia, mengikuti jejak saya juga nggak apa-apa. Tapi saran saya, ikutilah prosedur yang ada. Harus resmi ya. Harus mempunyai dokumen yang resmi, jagalah adab, karena kita itu menumpang mencari di tempat orang lain. Iya betul. Jadi ibarat mengatakan di mana bumi kita pijak, di situ langit kita junjung ya. Jadi harus senantiasa hormat dengan adat setempat ya. Iya betul. Nah itu yang paling penting ya. Kalau masalah kesuksesan itu jangan dipandang dari segi satu saja, geng. Karena menurut saya kesuksesan itu adalah relatif, tergantung orangnya. Setiap orang itu mempunyai ajang yang berbeda-beda. Ada yang merantau itu untuk membayar hutang, ada yang membahagiakan orang tuanya, ada yang membangun bisnisnya, merubah ekonomi keluarga, ada yang merubah ekonomi, menyekolahkan anaknya. Seperti di channel tadi ya, menyekolahkan siapa? Yang sampai istrinya. Oh luar biasa sekali sahabat. Jadi istrinya
Dik Jainal ini sahabat, dulu semasa beliau sebelum berangkat ke Malaysia ini mempunyai masalah untuk melanjutkan ke studi university ya. Karena Kalau di Malaysia university ya. University, Kalau di sini kuliah. Nah, karena kesepakatan antara beliau berdua. Nah, ini waktu kita contoh juga sahabat. Jadi kesepakatan antara suami istri, antara Dik Jainal dengan istrinya, sama-sama istilahnya berjuang dan berkorban ya. Iya, betul. Tapi untuk masa depan ya kan. Dan alhamdulillah sekarang sudah lulus ya. Sudah mau wisuda ya. tinggal menunggu wisuda saja. Tinggal menunggu wisuda. Nah, ternyata tidak sia-sia ya selama ini Dik Jainal ke sana ya. Alhamdulillah. Terus gimana dengan masalah cobaan selama ini? Kan mesti ada toh. Ya. Walaupun sedikit atau banyak itu karena pisah dengan keluarga begitu lama. Gimana cara untuk antisipasi untuk menyikapinya? Kalau menurut saya di mana-mana pun masalah cobaan itu ada, geng. Kalau di Malaysia, bukan saya mengejar satu saja ya, tapi di Malaysia itu yang terbesar itu nomor togel. Ya. Oh iya masa saya masih ingat. Togel dan perempuan. Kalau kerja betul-betul dan menghindari dua itu, insya Allah kalian akan mendapatkan hasil yang setimpa apa yang kamu inginkan. Tapi meskipun kerja setengah mati, kalau dua itu kamu jalankan, wah, jangan harap mungkin balik cuma tangan kosong saja. Dan contohnya sudah banyak ya teman-teman kita yang salah jalan seperti itu ya. Banyak. Maksudnya yang seperti itu jangan kita contoh. Jangan dicontoh itu. Jadi yang baik kita contoh dan yang tak baik kita jadikan sempadan ya. Iya, Jadi yang baik kita ambil, yang buruk kita buang. kita buang. Jadi ceritanya di Jainal di sana udah berapa tahun ini baru? Saya di sana itu 9 tahun jalan ini, 8 tahun lebih, 9 jalan. Oh 9 jalan, baru balik ini. Oh tapi sebelumnya sudah pernah balik? Setiap tahun balik, kadang-kadang 2 tahun, setahun balik 2 kali. Itulah kenapa saya memilih di Malaysia, karena di Malaysia itu menurut saya betul. tempat saya yang pas, geng. Di saat, karena saya sudah berumah tangga, jadi di saat kita rindu kepada keluarga, bila-bila boleh pulang. Karena tak jauh ya. Tak jauh, yang pertama itu, yang kedua janji ada izin dari majikan, bila-bila pun pulang ingin menjenguk keluarga boleh. Itulah enaknya di Mas. Di negara lain, bukannya saya menjelekkan ya, tapi di negara lain mana ada macam itu. Yang penting kita harus jaga, kalau kita kerja ikut orang kan pertama harus jaga kejujuran dan kepercayaan itu aja. Sehingga yang penting bertanggung jawab. Sehingga kalau misalnya kita ada keperluan untuk pulang secara mendadak atau berkala, senang ya untuk izin ke bosnya. Itu yang paling penting ya. Dan saya balik ini, geng. Ini bos saya pun juga nangis, sama-sama nangis. Sama-sama merasa kehilangan. Sama persis dengan dulu yang saya alami. Karena kita ini macam sudah dianggap keluarga sendiri. Sudah macam keluarga sendiri. Saya percaya sama bos pun juga sudah percaya sama kita. Jadi saling menjaga di saat ini. Gimana? Sebenarnya ini bukan habis kontrak masih ada sebenarnya. Tapi sengaja di Jainal memang nak balik habis lah ya. Iya, karena anak saya sudah meranjak dewasa, membutuhkan perhatian dari orang tua. Jadi memerlukan pengawasan daripada orang tua, terutama sosok seorang ayah ya. Wah bagus sekali ini. Jadi kalau saya dulu kan di channel punya kesempatan seperti ini bagus. Jadi di saat anak-anak masih kecil sudah balik ke kampung sehingga bisa menjaga sepenuh hati ya. Kalau saya dulu kan 20 tahun di sana, anak-anak 20 tahun saya dulu di sana. Jadi semenjak anak-anak itu masih kecil sudah saya tinggal. Tapi kan masalahnya sekarang juga kembali ke diri kita sendiri dengan istri terutamanya. Karena kan kalau kita sudah tinggal, istri adalah sebagai sosok yang mempunyai peran double kan, ganda. Jadi sebagai seorang ibu juga sebagai seorang ayah. Nah, alhamdulillah lah kita masih bersyukur dan berterima kasih mempunyai istri-istri yang ini ya. Yang baik ya, yang baik ya kan. Dan saya punya satu pengalaman, geng. Kalau untuk seorang suami istri ya, suami istri itu pasti ada cekcoknya, apalagi di perantauan. Yang paling utama jangan tinggalkan komunikasi. Di saat kita marah atau gimana, ya udah nggak apa-apa, senyap aja. Meskipun kita letih, jangan terlalu mengunggulkan egois atau emosi dulu. Kita mengambil jalan yang solusi yang tepat saja, geng. Apalagi kalau gajian lambat belum kirim-kirim. Tapi itu kebetulan sekali saya nggak pernah macam itu, Pak. Iya betul. Saya pun itu. Bos saya itu apa ya, on time lah. Jadi dulu ceritanya kerja di sana, mempunyai bos orang sana. Dulu kerja di apa? Kelapa sawit. Di kelapa sawit. Nah, bagaimana dengan majikan yang di Jainal miliki di sana? Gimana? Baik nggak? Baik banget dia. Yang penting tuh menurut saya bos itu jujur, itu saja dulunya. Tapi setelah saya lakukan bukan hanya jujur, dia juga perhatian. Saya itu dianggap macam keluarga sendiri, nggak ada beda-bedanya. Jadi bos saya itu antara
karyawan baru, karyawan lama sama, masalah gaji, perhatiannya sama, tak ada beda. Tapi semua itu dibalik semua itu tergantung orangnya orangnya kembali juga. kepada diri kita sendiri. Kembali kepada diri kita sendiri. Betul. Pepatah mengatakan apa yang kita tanam itu yang kita tuai, betul. yang kita petik ya. Jadi kalau kita menanam dengan kebaikan, otomatis hasilnya nanti juga insya Allah baik ya. Insya Allah baik. Insya Allah baik. Dan jangan jemu-jemunya untuk menjadi orang yang baik. Orang baik itu aja. Jadi apapun cobaannya kita juga harus tabah dan ikhlas karena memang sudah kesepakatan antara kedua belah pihak. Terakhir di channel. Jadi di channel kan lama di Malaysia, tentunya juga banyak yang di channel rasakan di sana. Dulu di channel berangkat ke Malaysia kondisinya bisa dikatakan mungkin tidak seperti saat sekarang ini dan karena di Malaysia kondisinya bisa seperti ini, ya kan? Apa ucapan terakhir terutama kepada bos dan negara Malaysia? Terima kasih banyak dan saya tak akan melupakan kebaikan orang-orang di Malaysia sana, Geng. Doakan saja kalau saya mempunyai rezeki yang lebih, insya Allah saya juga nantinya akan berkunjung ke Malaysia lagi. Siapa tahu kita bisa sama nanti ya. Betul. Apalagi tempat kita kan nggak jauh ya. Nggak jauh. Kita sama-sama Jawa. Seandainya kita mau berangkat sama-sama ke Malaysia pun dari masalah komunikasi atau jarak pun dekat aja ya. Sangatlah mudah. Nah itulah sahabat temu bual kami bersama dengan Dik Jainal yang baru saja pulang daripada Malaysia, yang telah berkongsi pengalaman dengan kita. Apa saja yang beliau ceritakan ini sahabat, ada baiknya kita contoh dan kalau kira-kira ada yang kurang baik bisa dijadikan sempadan atau ditinggal aja ya. Sekali lagi terima kasih sudah menonton, jangan lupa sokong channel Tamaji Serumpun, channel story. Dengan cara subscribe, like, komen agar tidak ketinggalan konten-konten terbaru kami di Indonesia ya. Indonesia. Selamat menjalankan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.